Alhamdulillah baik Bu Devi. Baik ya Pak ya. Baik Bu. Sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya yang kurang enak badan, saya agak batuk saya kemarin. Pak Neri, saya akan menjelaskan fokus pendampingan kali ini Pak. Pendampingan hari ini adalah dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian fokus pendampingannya diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1 kemarin. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktek. Saya harapkan Pak Neri dapat memahami aktivitas pendampingan yang akan kita lakukan hari ini Pak. Saya ingin tahu Pak Neri apakah sudah siap dokumennya yang digunakan hari ini Pak? Oke, sudah saya siapkan semuanya. Sudah siap ya Pak ya? Karena hari ini kita butuh persiapan yang sangat luar biasa. Oke, sudah siap. Alhamdulillah. Pak Neri, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Pak? Oke, alhamdulillah di 1 bulan terakhir ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru Bu. Kemarin kita belajar di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Di dalamnya saya menemukan banyak hal, terutama di dalamnya saya belajar mengenai segitiga restitusi, bagaimana saya harus menghadapi murid saya ketika mereka bermasalah, bagaimana saya harus bisa menghadapi mereka dengan tidak membuat mereka merasa tidak menyukai gurunya, malah bisa memberikan motivasi untuk mereka. Dengan motivasi bisa meningkatkan belajar murid ya Pak ya? Betul sekali Bu. Pak Neri, apa rencana Pak Neri dari pendampingan individu pertama kemarin, rencananya apa setelah melakukan pendampingan individu 1? Setelah pendampingan individu 1 kemarin, saya mendapatkan banyak hal dari Bu Devi. Salah satu yang ingin saya terapkan ke depannya itu saya ingin mendefinisikan atau juga menularkan pengalaman saya kepada rekan-rekan guru di sini, bagaimana menjadi seorang guru penggerak adalah bisa menggerakkan orang-orang sebelum kita untuk bergerak untuk perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Terima kasih Pak Neri atas rencana tindak lanjutnya. Saya ingin tahu capaian apa yang Pak Neri dapatkan setelah pembelajaran 1 bulan ini, setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Iya. Banyak sekali Bu Dewi yang kemajuan yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, terutama yaitu dari cara mengajar saya. Jadi awalnya kalau saya tidak tahu mengajar yang berpihak pada murid itu seperti apa, saya belum tahu. Dari pendidikan guru penggerak ini saya memahami bagaimana sih kita dalam mengajar itu harus mengutamakan siswa, harus berpihak pada murid, kemudian bagaimana kita harus mengerti kodrat alam dan juga kodrat zaman dari seorang siswa kita. Dan juga saya juga belajar ketika ada siswa yang bermasalah, kita itu harus bisa memahami mereka, harus bisa mengerti mereka. Dan juga yang kemarin yang barusan saya dapatkan yaitu segitiga restitusi itu sangat baik sekali, karena kebetulan jadi saya di sekolah ini saya tatib, biasanya kalau tatib itu saya terima hukum gitu. Dan dari guru penggerak ini saya mendapatkan banyak hal luar biasa Bu dalam pendidikan guru penggerak ini. Pas ya Pak ya ketika pendidikan guru penggerak menyampaikan tentang segitiga restitusi, ternyata tugasnya Pak Neri itu di sekolah cocok dengan itu. Cocok sekali, betul sekali. Sangat mengena. Saya itu dulu ketika pendidikan guru penggerak itu kan bersama dengan saya kuliah S2 Pak. Ternyata pendidikan guru penggerak itu materinya itu sama dengan materi yang saya dapatkan di S2 ya, tentang gaya belajar, tentang pendidikan diferensiasi itu ternyata di S2 saya itu ada itu. Ya ternyata sama, kalau kita kuliah S2 dengan guru penggerak itu sebenarnya setara Pak, sama. Iya betul sekali. Ya, terima kasih Pak dengan pembelajaran 1 bulan ini Bapak sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan baik, tidak melebihi batas waktu karena
memang kalau kita tidak menyelesaikan tepat waktu akan menumpuk gitu. Kalau hari ini tidak diselesaikan, maka tetap tugas kita, tidak ada yang lain nanti yang mengerjakan, tetap kita akhirnya menumpuk di hari berikutnya. Terima kasih Pak Neri selama ini sudah mengerjakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selamat pagi Bu Devi. Kita awali pendampingan kali ini, pendampingan yang kedua yang menguras waktu dan tenaga, butuh persiapan yang full karena banyak sekali yang harus dipersiapkan. Karena kali ini pendampingannya berbeda, harus mengajak teman-teman Bapak Ibu guru, kemudian izin juga kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi berbeda dengan pendampingan sebelumnya. Betul. Nah, bagaimana Pak dukungan dari Kepala Sekolah selama 1 bulan ini? Ya. Kalau dari Ibu Kepala Sekolah Bu, dukungannya itu sangat luar biasa. Beliau itu selalu memberikan saya motivasi, memberikan semangat. Bahkan ketika saya mendapatkan kesulitan atau permasalahan dalam pendidikan guru penggerak ini, beliau selalu memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan. Di samping itu juga beliau selalu memberikan fasilitas, misalnya ruang kelas yang baik, kemudian wifi sekolah, dan juga biasanya juga memberikan dukungan banyak sekali, berupa misalnya kalau bisa untuk kami, terutama di sini kan CDP-nya ada 2, itu kita selalu diberikan keluasan untuk berekspresi dan berinovasi. Saya juga sangat senang mendengarkan Pak Neri tadi. Dukungan dari Ibu Kepala Sekolah saya rasa sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali atas dukungan beliau. Pak Neri, bentuk dukungan dari Ibu Kepala Sekolah bisa Pak Neri sebutkan Pak apa saja? Iya, bentuknya misalnya ketika saya mengalami kesulitan, beliau selalu datang, kemudian beliau selalu memberikan wawasannya, beliau memberikan solusinya terhadap permasalahan yang saya hadapi itu. Kemudian juga misalnya ketika ini juga misalnya saya kurang semangat, itu beliau selalu memberikan semangat, ayo masuk nggak bisa, ayo pasti bisa. Itu juga dukungan juga misalnya ketika beliau bertanya kepada wifi-nya bagaimana, bisa apa enggak, bisa Bu, aman. Jadi seperti itu, beliau sangat mendukung selama ini. Jadi sangat mendukung sekali ya Pak. Ada tantangan apa Pak di balik ini pendidikan guru penggerak ini? Ya, sebenarnya tantangan saya yang paling berat di Inggris adalah manajemen waktu. Kenapa? Karena saya juga di sekolah juga sebagai seorang guru, saya juga punya jam yang lumayan padat juga, ada sekitar 26 jam pelajaran, ditambah juga saya memiliki tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kadang-kadang juga anak-anak itu mereka juga tidak mengenal waktu. Biasanya WA itu Pak, di mana saya turun dengan untuk bimbingan jenengan, itu juga kadang-kadang ketika saya melakukan Zoom dan sebagainya. Tapi dari tantangan itu saya berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. Pak Neri, di samping ada tantangan tersebut, Pak Neri kedepannya ini inginnya bagaimana setelah dapat melewati tantangan dan rintangan nih Pak Neri, terus adanya dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, adakah harapan Pak Neri kedepannya bagaimana? Ya Bu, betul Bu. Harapan saya adalah kedepannya saya bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak itu lebih baik, terutama dalam hal manajemen waktu dan kegiatan saya. Jadi saya harus bisa manajemen waktu saya itu lebih baik, membuat jadwal, membuat skala prioritas, mana tugas yang harus saya berikan, mana yang bisa saya pending, dan mana tugas yang masih bisa nanti dikerjakan. Pak Neri, tak terasa kita sudah berada di akhir pendampingan. Nah, saya ingin tahu Pak Neri, pendampingan hari ini hal menarik apa yang menurut Pak Neri hari ini
terasa menarik Pak? Iya. Yang pertama adalah hal yang paling menarik Bu ya, yaitu saya hari ini bisa menerapkan bagaimana cara untuk mendiskusikan atau juga berdiskusi mengenai visi. Kalau kita mengusung sebuah visi itu bagaimana kita diskusi dengan rekan-rekan guru. Tadi sudah diterapkan di lapangan dan juga dihadiri oleh ibu kepala sekolah, ada juga jajarannya, ada juga Bu Devi, kemudian juga rekan-rekan. Itu sangat luar biasa Bu, memberikan pengalaman yang luar biasa untuk saya hari ini. Dan juga hari ini juga Bu Devi selalu memberikan pendampingan yang baik untuk saya, selalu memberikan bimbingan yang luar biasa, support juga yang luar biasa untuk saya. Pak, yang membuat tadi kan Pak dengan menyebutkan adanya penyampaian visi ini yang menarik. Kenapa Pak kok itu membuat menarik? Kok jenengan menyebutkan penyampaian visi itu menarik? Kenapa? Apa bedanya dengan pendampingan sebelumnya apa? Iya betul Bu. Karena kenapa kok menarik? Karena di sini kan kita melibatkan rekan-rekan guru, ada juga kepala sekolah juga Bu. Kan di pendampingan yang satu kan tidak ada. Kalau di sini kan kita sudah mulai merujuk bagaimana dalam tanda kutip kan semacam kayak seminar kecil gitu. Oh iya betul. Itu kan juga luar biasa. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Oh berarti seperti ini ya caranya kalau kita itu mendiskusikan juga muncul sebuah visi untuk sekolah kita. Ya, saya lihat tadi Pak Neri sudah bisa memimpin diskusi dengan baik. Ya sangat baik Pak. Saya sudah mengamati dari awal Pak Neri menguasai sekali di depan tadi sudah menguasai. Jadi apa yang Pak Neri sampaikan tidak ada kendala sama sekali kalau menurut saya tadi penilaian saya seperti itu. Ya, terima kasih. Pak, kalau sekarang menurut Pak Neri untuk pendampingan kali ini, pendampingan kedua ini bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana menurut Pak? Menurut saya dari pendampingan yang pertama dan juga pendampingan yang kedua ini, Bu Devi selaku PT saya itu sudah memberikan yang maksimal Bu, selalu sabar dan telaten untuk membimbing saya. Malah saya yang mohon maaf Bu, karena saya mungkin sering ngerepotin dengan sering WA, sering tanya ini itu dan sebagainya. Dari segala keseluruhan Bu Devi sudah memberikan yang sangat baik, memberikan yang maksimal untuk saya dan juga untuk teman-teman di CGP Angkatan 10 kelas 8 UPKA. Terima kasih Pak. Tapi saya ingin tahu Pak, apa ada Pak yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya Pak? Iya, sebenarnya kalau dari saya tidak ada Bu, sudah maksimal, sudah sangat bagus. Malah saya juga yang mewakili teman-teman, mohon maaf, biasanya sering bertanya ke jenengan, sudah dibahas tanya lagi, tanya lagi. Nggak apa-apa Pak, karena kita saling melengkapi. Kita kan sama-sama belajar, nggak apa-apa, saling melengkapi. Karena di pendidikan guru penggerak saya dulu angkatan 4 itu berbeda dengan yang ini Pak, terus terang. Ada poin-poin tertentu yang tidak ada pada pendidikan guru penggerak angkatan 4 saya. Saya sebagai pengajar praktik sangat bangga sekali kepada Pak Neri bisa menyelesaikan tugas hari ini. Pendampingan hari ini sudah dengan lancar, sangat luar biasa. Saya senang sekali. Semoga kedepannya pendampingan berikutnya kita juga mendapatkan kelancaran. Nah sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan Pak kepada Pak Neri untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak. Kemarin ada lembar umpan balik yang itu ada di lampiran ketiga. Nah kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan pendampingan individu 3 yang harus dilakukan Pak Neri sebagai calon guru penggerak, yaitu kegiatannya yang pertama menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Pak Neri. Karena SMA panjenengan pilih yang SMA macam ya Pak. Dengan responden kepala sekolah, rekan guru, kemudian perwakilan dari murid. Dan Pak Neri juga harus mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Selanjutnya membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Kemudian refleksi ini akan diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu ketiga. Terima kasih.
Hanya itu yang perlu saya ingatkan, jaga kesehatan. Terima kasih. Karena Pak Neri kan harus bolak-balik ke Trenggalek ya Pak ya. Harus jenguk istri dan anak. Betul. LDR kan, LDR. Berat sekali kalau saya nggak mampu LDR, nggak mau kalau saya mending pulang ya. Ya udah Pak Neri, terima kasih atas hari ini. Semoga pendampingan berikutnya kita diberikan kelancaran, dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Saya undur diri, terima kasih.